depresi. Ada beberapa pandangannya Byung Chul Han. Kenapa orang bisa depresi? Yang pertama, efek dari overload informasi, overload kemungkinan, dan overload aktivitas. Overload informasi itu segala informasi masuk ke kita. Ketika segala informasi masuk ke kita, terbuka banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ketika banyak sekali kemungkinan bisa kita lakukan, alternatifnya dua, kita bingung, atau yang kedua, kita melakukan macam-macam hal tanpa pertimbangan mendalam. Jatuhnya overload aktivitas. Mungkin ya kalian yang usia-usia mahasiswa ini masih bingung, saya ingin jadi ini Pak, terus kamu melakukan itu. Pak, saya ingin besok ke luar negeri Pak, terus kamu kursus bahasa. Tapi saya juga ingin pinter IT Pak, karena zaman sekarang kalau ndak IT ya ndak. Terus kamu kursus IT komputer. Itu ndak cuma operator Pak, sekarang yang lebih dicari itu yang coding. Yo, terus kamu kursus coding. Setelah itu, tapi selain itu Pak, terus opo bae kamu hidup ini kan perlu ketenangan Pak. Berarti yo perlu jiwa yang stabil. Antara lain harus bisa musik lah Pak. Terus kamu kursus musik. Terus kamu semuanya kamu ikuti. Dari mana kamu tahu? Banjir informasi di kepalamu. Wah ini baik ini. Oh itu bagus ini. Wah itu. Mau sekedar nyari tukang pijet aja terus kamu googling kok banyak ya, mungkin di sini dicoba, enggak cocok, nanti tukang pijet sana masih belum cocok juga. Oh ini enak sih, tapi lebih enak yang kemarin. Terus kamu bingung. Jadi banjir informasi, banjir kemungkinan, akhirnya banjir aktivitas. Terus kamu depresi. Jangan dikira banjir informasi itu menyenangkan. Ada banyak konsep yang kemarin-kemarin kita pelajari itu mengajarkan ke kita, ada kalanya tidak tahu itu lebih baik. Jadi dalam banyak aspek kadang-kadang tidak tahu itu lebih selamat. Ketika kamu tahu, kamu tambah ribet, tambah repot, tambah cemas. Misalnya kamu punya teman, kamu tidak tahu kalau teman ini dulunya misalnya pernah dihukum karena apa gitu, bukan pelecehan atau bukan apa itu. Ketika tidak tahu kamu aman, oh dia sudah tobat sekarang, kamu nyaman saja, kamu tidak tahu masih jalan. Tapi begitu kamu tahu, beda sudah kan, kamu mulai deg-degan ini, saya harus ngambil jarak ini, kamu mulai, karena kamu tahu. Dan kamu tidak berani tanya, pokoknya minggir saja. Ini yang sering terjadi. Jadi overload informasi, overload kemungkinan, akhirnya overload aktivitas. Kemudian orang banyak depresi karena menganggap kegagalan terjadi karena aku yang tidak kompeten. Jadi dia lupa bahwa manusia itu tidak ada yang tanpa batas. Semuanya terbatas. Tidak ada manusia yang menguasai nasibnya 100%. Bahkan kalian yang ahli pun kadang-kadang juga gagal. Tapi karena tadi teorinya kamu pasti bisa. Setiap orang punya potensi. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu pasti mampu. Akhirnya ketika gagal, kamu menganggap dirimu lah yang tidak kompeten. Terus kamu merasa saya tidak produktif, saya jelek, saya tidak canggih, saya tidak berharga. Di situ dia merasa depresi. Apalagi kemudian anti negativitas. Kamu merasa tertekan. Di mana-mana ditanya orang, kapan lulus? Nanti kalau sudah lulus, kapan nikah? Belum lagi kapan kerja. Sudah nikah, sudah kerja, kapan punya anak? Sudah punya anak, kapan beli mobil?
sudah punya anaknya, sudah 2 kok belum punya mobil, nanti kapan punya rumah sendiri, kapan, kamu tertekan terus. Mungkin sampai tua juga begitu, sampai punya anak, punya cucu, kamu ditekan terus. Itu yang membuat kamu kelelahan. Kadang orang tanya kayak gitu kan basa-basi saja tuh, tapi kamu menganggapnya serius. Kalau basa-basi jawabnya ya basa-basi saja. Kapan nikah? Insya Allah. Itu aja kan. Kapan kerja? Insya Allah. Itu aja, sudah aman. Tapi karena kamu baper, terus kamu stres. Kenapa kamu baper? Kamu kelelahan. Kenapa kamu kelelahan? Tiap hari kamu sebenarnya mikir itu terus. Ketika kamu mikir itu terus, ditanya orang, mesti saja kamu kesenggol. Lihat temennya nikah semua, tinggal aku yang belum nikah. Tiap hari kamu mikir, kok ya temanmu santai, tanya, lah kapan kamu? Sejak kemarin tak pikir, sekarang kamu senggol. Tentu saja terus jadi baper. Kapan punya rumah? Itu sejak dulu sudah mikir kapan punya rumah, malah ditanya lagi. Tersulutlah dirimu. Jadi ini yang membuat hari ini banyak orang depresi. Belum lagi kalian kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup. Dari mana kita bisa hilang jati diri? Dari banjir informasi. Terus kita merasa berarti diriku ini tidak ideal, berarti diriku ini masih negatif, masih jelek. Terus kamu ingin ganti diri yang lebih baru, lebih fresh, dan kamu tidak mampu ke sana. Tambah stres, tambah kalian depresi. Ini problem hari ini ya. Kemudian isolasi sosial. Hari ini tidak seperti dulu, kita cenderung lebih individual. Iya sih, kalau di medsos rame, tapi dalam kehidupan nyata kita lebih tersekat-sekat. Kadang saya duduk di sini, teman duduk di sebelah, masing-masing pegang HP, ngobrolnya tidak dengan yang bersebelahan, tapi dengan yang berjauhan. Sehingga banyak orang yang depresi, putus asa, sendirian. Dan dia tambah depresi lagi karena menganggap tidak ada orang peduli ke dia. Itu yang kemudian beberapa kita lihat kisah-kisah orang sampai ingin mengakhiri hidupnya, menganggap hidupnya tidak berarti, tidak bermakna karena saya tidak punya karya, karena saya tidak seideal yang dibilang motivator-motivator itu, karena saya dia terus merasa ngapain terus saya hidup. Nah ini kalian harus sudah mulai hati-hati ya. Kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, cari teman, jangan sendirian. Masih banyak orang yang peduli pada kalian, cuma belum dapat momen saja untuk dekat dan menyapamu. Saya yakin temanmu banyak, kalau dia tahu masalahmu, sukarela mereka akan membantu menghiburmu. Sayangnya situasi hari ini membuat kita saling berjauhan, saling tersekat. Lebih terbuka kalian kalau di dunia nyata mungkin hari ini jarang terbuka. Terbukamu justru di dunia maya, dunia digital, dunia medsos, itu apa saja kamu pamerkan. Tapi kalau ketemu teman di dunia nyata kamu malah diam. Jadi temanmu tidak tahu ada gejolak apa di pikiranmu, apa kegelisahan. Ya, jadi ini problem kedua, depresi. Kata Byung Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin. Ini kan orang putus asa, tidak ada yang mungkin lagi aku lakukan. Hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ketika masyarakatmu punya ideologi, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan, kita pasti bisa, kita pasti mampu. Begitu kamu tidak mampu dan tidak bisa, kamu akan depresi. Maka kata Byung Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin, hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir
tidak ada yang tidak mungkin. Ini berarti ada andil kita semua juga. Kita selama ini mengglorifikasi bahwa segalanya bisa, segalanya mampu, segalanya mungkin. Makanya mungkin agama itu mengajarkan kita, ya kalau punya tekad apa, punya keinginan apa, akhirilah dengan insya Allah. Kamu pasti bisa, insya Allah. Nah, itu mungkin lebih menurunkan tensi kepastian kemutlakannya, lebih membuat kita nyaman. Seandainya gagal, mungkin Allah belum mengizinkan, dibandingkan kita yakini 100% mutlak, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Karena begitu gagal, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri, menganggap bahwa saya tidak kompeten, saya ini level rendah, berarti ini SDM level rendah, berarti saya itu ya society. Sekarang istilah ini kan sering kamu pakai, menyebut dirimu tidak berharga, level rendah, dan lain sebagainya. Baik, kata Byung Chul Han lagi, orang yang depresi tidak mampu memenuhi harapan karena dia sudah lelah harus menjadi dirinya sendiri. Jadi orang depresi itu kan orang yang capek, saya jadi orang seperti ini, yang mengejar-ngejar mimpi, yang harus beraktivitas terus, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada teman-teman sedang di fase ini, mungkin pikirannya sulit mencari jalan keluar, carilah teman lebih terbuka. Jangan diam saja, jangan dipendam sendiri. Di sekitarmu ada banyak telinga yang siap mendengarkan. Kamu saja yang jarang menyapa mereka. Sapalah, maka mereka siap mendengarkan apapun keluhan. Jangan dipendam sendirian.